ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, kaum muslim muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya, yang tidak ternilai nilainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi nikmat-nikmatnya atas diri kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang banyak bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Mukhtasar Kitabul Kabair karya Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, dan juga nanti diikuti dengan tambahan berupa Al-Muharramat wal Manhiyat. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, ibu-ibu sudah siap untuk kajian? Ibu-ibu siap? Ya, kayaknya masih ngobrol ini ya, masih seru begitu. Taib, ibu-ibu siapkan catatannya ya. Kita akan masuk kepada dosa besar yang kedua. Ya, kemarin kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu dosa besar yang pertama, yaitu adalah asyirku billah, syirik. Ya. Maka selanjutnya kita akan masuk ke dosa besar yang kedua. Jadi ini adalah kitab ringkasan dari kitab Al-Kabair. Ya, kitab Al-Kabair itu besar, Pak. Ya. Dan di sini diringkas. Jadi dosa besar itu apa? Ya. Kemudian dalil-dalilnya apa? 1, 2 begitu saja. Ya. Yang untuk menjelaskan bahwasanya dosa ini adalah termasuk dosa besar. Maka dosa besar yang kedua, yaitu berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu ta'ala wa iyana jami'an, as-sihru, yaitu sihir. Ya, sihir. Dosa besar yang kedua adalah apa? Sihir. Wa huwa ahadul mubiqatis sab'ah, yang mana sihir ini merupakan salah satu di antara 7 dosa yang membinasakan. Salah satu di antara as-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Ya. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-102. Surat Al-Baqarah surat keberapa? Surat kedua ayat 102. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala walakin asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi para syaitan-syaitanlah yang kufur, mereka mengajarkan manusia sihir. Ya. Jadi ini dari ayat yang panjang, wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru. Sulaiman tidaklah kufur, akan tetapi para syaitanlah yang kufur, mereka mengajarkan manusia sihir. Nah, jadi di sini dosa sihir ini kata Allah Subhanahu wa taala sampai derajat apa? Kekufuran. Akan tetapi para syaitan kufur mengajarkan manusia sihir.
Ini bahayanya sihir. Begitu pula di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Hadisnya sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Ya. Di antaranya adalah ya, asyirku billah wassihir. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua adalah sihir. Ya. Jadi memang ranking berapa di sini? Ranking 2. Setelah syirik adalah sihir. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya sihir itu adalah ada. Sihir itu apa, Pak? Ada. Ya. Ditetapkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, ya. Bahkan ijma' kesepakatan para ulama. Ya. Maka sihir itu adalah apa? Ada. Ya, karena ada di antara yang mereka ingin istilahnya menentang atau menolak sihir begitu ya. Ada orang-orang yang membantah sihir, mengatakan sihir itu nggak ada. Ya. Sihir itu tidak ada. Ya memang bagus membantah, artinya apa perdukunan dan apa itu semua adalah buruk, ya kan? Betul. Tapi ya akidah kita meyakini bahwa sihir itu adalah ada, ditetapkan oleh Al-Qur'an, ya. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nas-sihr. Ya, sihir itu ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah disihir. Di dalam sabab nuzulnya surat Al-Falaq dan An-Nas, ya, di antaranya adalah ketika Nabi alaihi salatu wasallam disihir. Beliau disihir oleh seorang penyihir Yahudi. Dan sihirnya itu adalah sihir yang sangat besar, sangat bahaya, bisa membunuh, Pak. Ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ya dibuat cuma istilahnya cuma berkhayal saja begitu, boleh coba seakan-akan melakukan padahal enggak gitu, tak. Ya efeknya itu enggak sampai membunuh. Ya. Dan inilah memang namanya sihir itu bisa sampai derajat membunuh. Ya. Makanya sahir dalam bahasa Arab, orang-orang Arab dulu, sahir itu adalah yang bisa membunuh. Ya. Salah satunya adalah bisa sampai efeknya itu sampai meninggal, ya, dengan santet dan sebagainya. Ada memang. Ya. Kalau dukun artinya kahin, peramal, nah itu nggak sampai membunuh. Makanya orang-orang Arab jahiliyah dulu, ini sebuah faedah saya dapatkan dari guru saya, Ustaz Mantan ini, orang Arab dahulu lebih menyukai kahin daripada sahir. Ya, lebih menyukai ya kahin, dukun, peramal daripada sahir, penyihir. Kenapa? Karena penyihir itu dia membunuh, merusak. Ya. Adapun kahin itu biasanya justru menyelamatkan, gitu. Ya, ngobati, nah itu kahin istilahnya. Yang satu dukun penyihir, satunya dukun peramal, gitulah kalau kita. Makanya ketika ya kemudian beliau memberikan contoh ketika Abdul Muttalib, ya. Ketika Abdul Muttalib dia bernazar, saya kalau punya 10 anak laki-laki, anak yang ke-10 akan saya korbankan, akan saya sembelih. Gitu. Maka lahirlah anak demi anak demi anak demi anak. Yang ke-10 Abdullah ibn Abdul Muttalib, bapaknya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah ketika lahir Abdullah ini lucu, sehat begitu kan. Ya. Maka ketika Abdul Muttalib mau melaksanakan nadarnya, mau menyembelih Abdullah ini, dinasihati oleh keluarganya, jangan, sayang ini anak ini kok, ya bagus, ya banyak kebaikan, jangan disembelih. Nah terus saya gimana? Saya sudah nadar. Coba datang ke kahin, nah ya dukun peramal itu. Akhirnya datanglah ke Ka'bah, ada dukunnya. Maka kata dukunnya, ya sudah kita undi aja. Dikocok, satu namanya Abdullah, satu ditulis 10 ekor unta. Ya.
Kalau keluar nama Abdullah berarti dia selamat sudah. Kalau keluar 10 onta berarti 10 onta harus dikorbankan. Ya, terus sampai keluar nama Abdullah. Dikocok klok keluar 10 onta. Kocok lagi klok seluruh 10 onta terus sampai 100 onta. Baru kocok keluar nama Abdullah. Ya. Maka dia pun ya menyembelih 100 ekor unta. Itu di zaman jahiliyah seperti itu. Ya. Makanya ada 2 orang yang ditebus. Ya. Ya, kata para ulama ada 2 orang yang ditebus nyawanya dengan sembelihan. Yang pertama adalah Nabi Ismail, ya, wa fadainahu bin azim. Yang kedua adalah Abdullah bin Abdul Muttalib ini. Ya. Mau disembelih nggak jadi, ditebus dengan sembelihan. Nah ini artinya Pak, kahin ini lebih disenangi sama orang Arab jahiliyah dulu Pak, karena dia ngasih jalan keluar, asalnya harus sembelih jadi nggak jadi begitu. Beda kalau penyihir, nah penyihir tolong sihir fulan sampai mati ya begitu, ya merusak penyihir itu. Jadi ini adalah yang kedua, ini termasuk dosa besar. Ya. Oleh karena itu ini harus benar-benar dijauhi. Karena sampai sekarang pun ya di zaman sudah mau 5G begitu ya, masih banyak dukun, masih banyak ya permainan sihir begitu Pak. Ya. Di zaman sudah maju seperti ini ya, bahkan orang-orang yang mereka berpendidikan masih ke dukun Pak. Ya. Memang dukun juga macam-macam Pak. Ada dukun yang penampilannya seperti agama begitu kan ya. Ya. Ada ilmu putih, ilmu hitam, ilmu kuning, merah, segala macam-macam ya. Ya. Maka ya kita harus kembali kepada al-aqidah, kepada akidah yang sahihah. Ya. Jangan hanya ketikutan, wah ini karena viral, wah ini bener ini, belum tentu. Ya. Dicek ternyata, misalnya, oh sihir itu nggak ada, wah akhirnya bahaya. Ini justru bertentangan dengan akidah Islam. Ya, makanya belajar. Kita harus apa? Belajar dari kitab-kitab akidah. Sihir itu ada, ya. Sihir itu ada, bahkan ditetapkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang banyak sekali. Jadi ini dosa besar yang keberapa? Yang kedua. Ya. Selanjutnya dosa besar yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ya, membunuh orang lain kecuali dengan hak. Ya, membunuh jiwa, ya, hukum asalnya nggak boleh, haram, kecuali kalau ada hak, artinya secara syariat boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-68 hingga ayat ke-70. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar," dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. "Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq," dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. "Wala yaznun," tidak berzina. "Wa may yaf'al dzalika yalqa atsama," barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan itu maka dia akan mendapatkan dosa. "Yudha'af lahul adabu yaumil qiyamati," akan dilipat gandakan adabnya untuknya pada hari kiamat. "Wa yakhludu fihi muhana," dan akan kekal di dalamnya dengan hina dina. "Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan," kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal salih. "Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat," maka mereka itu Allah akan gantikan kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan. "Wa kana Allahu ghafurur rahima," dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ayat di sini disebutkan di antara dosa Pak yang diancam azab apa? Yang membunuh jiwa, membunuh nyawa orang lain kecuali dengan hak. Ya. "Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan ini ya termasuk membunuh, maka dia akan mendapatkan dosa.
dan nanti di hari kiamat akan dilipat gandakan adabnya. Ya. Hati-hati ini. Ya. Bahkan wa yakhlud fihi muhana, akan kekal di dalam adab tersebut, ya, hina dina. Begitu pula di dalam hadis, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ijtanibus sabal mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Wasihru, yang kedua sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Ya. Maka tidak boleh membunuh orang lain, Pak. Ya. Baik sengaja maupun tidak sengaja, hati-hati, Pak. Ya, amdan au ya ghairu amdin. Jadi kalau kita belajar fikih, membunuh itu ada amd, sengaja, ada syibul amd, ya, mirip dengan sengaja, ya, dan ada yang khata, ya, tidak sengaja. Maka hendaknya kita jauhi yang namanya membunuh jiwa ini, Pak. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal pertama yang nanti akan dituntut di hari kiamat dari permasalahan-permasalahan antara hamba, yang pertama kali adalah fiddima, dalam masalah nyawa. Ya. Jadi yang pertama kali nanti dihisab itu adalah masalah apa, Bu? Masalah ad-dima, masalah darah. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazal ar-rajulu fi fushatin min dinihi, seseorang itu agamanya masih lapang, agamanya masih enak, masih luas, malam yusib ad-dima, selama dia tidak menyenggol urusan darah, urusan nyawa. Ya. Jadi selama masih belum, ya, urusannya darah, itu masih enak lah, ya, masih lapang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah urusan darah, ya, makanya hati-hati yang suka kebut-kebutan di jalan, ibu-ibu khususnya, sennya ke kiri beloknya ke kanan, akhirnya apa? Nubruk. Ya, alasannya saya ngantar anak sekolah buru-buru, Pak. Ya, tapi taruhannya nyawa, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ya, sekarang banyak ini, ya, ibu-ibu ketahuan kena tilang, ya, karena buru-buru ngantar anaknya, nggak bisa alasan, ya, karena nggak ada polisinya, cuma dari kamera. Maka begitu pula nanti di hari kiamat, Pak. Ya. Di hari kiamat, ya, semua nanti hidup kita tinggal di setel aja. Nggak perlu misalnya ketika kayak nikahan di video, ya, ada pre-weddingnya sampai weddingnya sampai macam-macamnya, semua nanti diputer, Pak, nggak usah takut. Ya, semua sedang sendiri, sedang rame-rame, semua diputer, nggak butuh CCTV. Percuma CCTV-nya disembunyikan, dihilangkan, percuma. Nanti semuanya akan diputar ulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang diperselisihkan oleh manusia sejelas-jelasnya diterangkan nanti. Ya, termasuk masalah pembunuhan. Ya. Kan kemarin sekarang juga lagi ramai ini, Pak, ya. Sihir, pembunuhannya ramai terus. Ya, dari masa ke masa akan terus viral. Ya. Pembunuhan demi pembunuhan, Pak. Banyak sekali. Ya. Maka ini harus, ya, termasuk maksiat yang pertama kali terjadi di atas muka bumi ini adalah apa? Pembunuhan. Ya. Ketika satu anak Adam membunuh anak Adam lainnya. Ya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Ini yang ketiga. Ya. Jadi jangan hanya karena emosi bunuh. Nah, ya. Karena ada misalnya, ya, yang macam-macam, ya, kalau kita lihat berita, Pak, ya, nanti jadi gibah, Pak. Ini bahayanya berita ini, ya, bahaya betul, Pak. Kan viral, akhirnya kita mau nggak mau, Pak, lihat HP gitu, waduh, ini, ya, ada yang membunuh gara-gara warisan, ada nggak, Pak? Ada. Ada yang membunuh gara-gara, ya, berzina, terus takut tanggung jawab, dibunuh aja sekalian, ya. Ya, termasuk yang kadang, ya, hamil di luar pernikahan dibunuh. Nah, itu hati-hati, Pak. Taubat benar-benar, Pak. Ya. Ada juga yang membunuh gara-gara ingin nikah lagi, misalnya. Ya.
akhirnya istri tuanya dibunuh misalnya, ya. Ada juga yang ya macam-macam, ada saingan kantornya, ya, persaingan akhirnya disantet sampai mati, ada juga, Pak. Ya. Maka ya, semuanya nanti akan dihisab, Pak. Ya. Kalau di dunia ada hukumannya. Makanya salah satu definisi dosa besar itu apa, Pak? Definisi dosa besar adalah dosa yang ada ketetapan hukumannya di dunia. Ya, definisi dosa besar, dosa yang ada ketetapan hukumannya di dunia. Salah satunya apa? Membunuh. Membunuh ada ketetapannya nggak, Pak? Ada kisos. Ya, ada kisos. Ya. Yang membunuh dibunuh, Pak. Ya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab. Dan bagi kalian di dalam kisos itu ada kehidupan. Ya. Maksudnya apa? Kisos bunuh kan, kisos itu, Pak. Ya. Yang membunuh dibunuh. Ya. Tapi kata Allah, walakum fil qisasi hayah. Bagi kalian dalam kisos itu ada kehidupan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kisos itu dijalankan benar-benar, Pak, nyawa manusia itu akan terjaga. Tingkat pembunuhan itu akan menurun. Ya. Seperti di Saudi sana, Pak, itu ada kisos. Ya. Di Arab Saudi ada kisos, Pak. Nah, ini ditentang, banyak yang menentang, wah ini tidak kejam dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, lihat, ya. Ya. Di sana itu tingkat pembunuhan kecil. Itu. Kalau sini kan begal, betapa banyak ya, geng-geng kemudian wah membacok, membunuh biasa. Ya. Tembak dor gitu banyak sini kan, Pak. Ya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan dalam kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Ya. Karena orang jadi nggak berani, Pak, macam-macam. Ya. Karena nggak ada lagi hukumannya nanti dari seumur hidup atau hukumannya adalah ya cuma 20 tahun, 30 tahun nanti dikurangi jadi 13 tahun seperti di India sana, Pak, kejadian. Ya. Muslim dibunuh, diperkosa, Pak. Hukumannya seumur hidup. Ya. Tiba-tiba menjadi 15 tahun sudah bebas. Nah, dipotong-potong-potong, kok bisa seumur hidup dipotong begitu? Ya, akhirnya keluar. Ya. Karena muslimnya minoritas. Ya. Maka seperti ini bagus sekalian. Ya. Bunuh, ya dibunuh. Maka orang nggak berani di Arab Saudi sana, Pak. Meskipun tabrakan cepat begitu, nggak berani nyenggol aja, nggak berani, Pak. Ya cuma ngomong-ngomong aja terus. Ya diamkan saja, nggak berani lebih, ya, karena ada kisos. Ya. Jadi guru saya sendiri belum pernah menyaksikan kisos, Pak. Ya, tapi ada guru saya dulu, beliau sekolah di Riyadh, ya, di ibu kota Saudi sana. Nah itu biasanya kisos itu hari Jumat, Pak. Hari Jumat, ya, itu sudah diumumkan ke seluruh ya penjuru. Nanti selesai sholat Jumat ada kisos begitu. Wah itu orang-orang sudah menunggu-nunggu itu, Pak. Begitu sholat Jumat selesai, assalamualaikum, brut langsung, Pak. Baru salam satu langsung itu orang masjid pada keluar, pengen dapat saf pertama. Pengen lihat itu kisos itu, Pak. Kan jarang itu. Ya. Maka berdiri mereka, ya, sudah nunggu. Sudah gitu dibawa orang yang membunuh itu, ya. Yang membunuh biasanya itu sudah jenggotan panjang begitu, sudah tobat begitu, Pak. Ya karena kisos itu biasanya nggak langsung, ya. Karena biasanya di antara ahli waris pembunuh itu masih ada anak kecil, yang anak kecil begitu. Itu ditunggu sampai balik, Pak. Anaknya 10 misalnya, ada yang sudah besar, ada yang masih balita, Pak. Yang balita ini ditunggu dulu, Pak, sampai balik, ya. Kadang 10 tahun, 15 tahun gitu kan. Jadi si yang membunuh ini sudah di penjara, sudah aduh mati. Akhirnya dia taubat, Pak, ya. Akhirnya hafal Quran apa begitu, subhanallah. Ya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab, ya. Kemudian datang itu, ya sudah, ya. Nah, datang algojonya, Pak. Ya. Algojonya.
Itu. Jadi biasanya itu katanya dituk begitu langsung ya putus angin tajam itu. Ini termasuk illa bil haq, kecuali dengan hak itu Pak. Jadi boleh membunuh tapi dengan hak ya. Dan kisos itu yang menyelenggarakan pemerintah. Semua hukuman-hukuman yang menyelenggarakan adalah pemerintah. Jadi bukan wah saya ini kelompok ini atau apa, bukan. Ya, ormas apa enggak boleh. Yang boleh hanyalah pemerintah. Ya. Kalau pemerintahnya enggak ya sudah enggak boleh siapapun ya. Nah, kemudian ketika itu ya guru saya cerita itu Pak, ya, pas tegang-tegangnya itu Pak, Algojo sudah datang itu Pak, ya. Keluarga sudah didatangkan juga, ya, keluarga ahli warisnya itu, ya. Ketika mau mau dipanjung Pak ya, keluarganya yang membunuh juga pada nangis ya kan, anak-anaknya menangis gitu. Tiba-tiba langsung qad afautu, saya maafkan supaya ya, dimaafkan Pak ya. Jadi si yang asalnya kecil tadi sudah besar gitu kan, yang lain keluarganya sudah maafkan, tinggal tunggu dia. Qad afautu, saya maafkan sudah ya. Maka nangis semua di situ Pak, subhanallah, gak jadi meninggal ya, subhanallah ya. Jadi hikmahnya itu besar sekali, kisos itu ya, luar biasa. Kita aja yang dengar aja merinding Pak ya, merinding kita yang dengar ya. Walakum fil qisasi hayati ya ulul albab. Jadi memang kalau hukum Islam ya seperti potong tangan itu pasti terbukti akan berkurang Pak. Salah seorang guru saya Syekh Sholih Al-Idan, dulu beliau pernah dakwah di Kalimantan sampai di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia Pak, hutan. Dan di sana suku-suku mungkin Dayak begitu Pak ya. Ya. Beliau cerita, saya ke sana itu rumahnya nggak ada yang dikunci. Padahal di dalam rumahnya itu ada emas, ada apa begitu Pak. Ya. Nggak dikunci. Saya tanya, kenapa kok begini ya? Ya karena di sini aman. Ya. Kenapa kok bisa aman? Ya. Di sini kalau yang mencuri dipotong tangannya. Wah, pantas. Ya. Aman Pak, subhanallah. Ya. Maka ya itulah hikmah ya, Allah itu Maha tahu. Allah yang menciptakan semua alam ini, menciptakan manusia. Maka Allah yang paling tahu hukuman apa yang paling cocok untuk manusia itu sudah. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, dosa besar yang keempat. Emang kitab ini enaknya itu ringkas-ringkas Pak. Jadi tidak ya, perpanjang-panjang begitu. Biar cepat karena ini banyak sekali dosa besar Pak. Ya. Kita harus tahu semuanya Pak, biar bisa menjauhinya ya. Selanjutnya yang keempat, aklur riba, memakan riba ya, memakan riba. Nah, ini juga banyak Pak ya, banyak apalagi di zaman ini. Sampai kalau kita kadang terima SMS itu ya, gadai gitu ya, atau apa cicilan, apa kredit ya, pinjol itu Pak ya. Ya. Nah, itu bahaya sekali Pak. Apalagi kezalimannya jelas-jelas itu kan Pak ya. Sudah bunganya yang demikian mencekik ya, ribanya. Sekarang apalagi kalau nggak bayar langsung disebarkan kemana-mana Pak. Ya. Ini si fulan maling begini-begini, oh ya Allah. Ya, luar biasa mengerikannya. Ya, jangan sampai Bapak Ibu sekalian karena yang namanya apa? Pinjol, riba-riba ini bahaya. Ya. Sudah jelas bahaya seperti itu, kezalimannya seperti itu, kok nggak segera dilarang? Ya, mudah-mudahan segera dilarang atau ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kezalimannya sangat parah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Ya, berarti ini dosa besar Pak. Ya. Siapa yang melakukannya binasa. Yang pertama asyirku billah. Yang kedua wasihir, syirik sihir. Yang ketiga wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq, membunuh nyawa orang lain yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Wa aklur riba, yang keempat makan riba. Ya, makan harta riba. Yang keenam
Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Dan yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh zina seorang wanita baik-baik. Ya. Seorang wanita mukmin, wanita baik-baik dituduh berzina. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini yang peringkat keempat apa Pak? Ranking 4, aklur riba, memakan riba. Farriba min akhtari dzunub, riba merupakan salah satu dosa yang sangat berbahaya. Di antara dosa-dosa yang paling berbahaya. Wa qad tawa'adallahu tabaraka wa ta'ala muqtarifahu bil harbi. Allah menjanjikan, mengancam orang-orang yang terus bertransaksi riba dengan perang melawan Allah berarti. Nggak akan menang Pak. Perang lawan siapa? Lawan Allah. Artinya mau kita pakai strategi apa saja, tipu daya apa saja, pasti kalah, pasti hancur Pak. Cepat atau lambat. Entah itu dikasih kehancuran, dikasih sakit jiwa, dikasih penyakit tubuhnya, dikasih kehancuran dalam keluarganya, ya. Perang melawan Allah. Haitsu qala azza wa jalla, yaitu di mana Allah azza wa jalla mengancam di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 279. Surat Al-Baqarah ayat 278 279. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah sama Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan jauhilah apa-apa yang tersisa dari riba. Ya, tinggalkan semua riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian ngaku beriman. Ya. Nanti kalau ingin iman kita benar-benar sempurna, jauhi riba. Fa in lam taf'alu fadanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian nggak mau melakukannya, masih pengen terus riba-riba, ya. Tadi pinjol, kartu kredit, ya, kartu ini, kartu itu, ya. Ya, hati-hati. Ya, bunga itu, ya sekarang kan macam-macam ya. Ya, macam-macam bentuknya. Ya. Maka harus berhati-hati. Kalau kalian tidak mau meninggalkannya, maka kami umumkan perang, ya. Maka tunggulah perang dari Allah dan Rasulnya. Maka ini ancaman, ya, bagi mereka yang masih bertransaksi riba. Fakullu man syaraka fi injasi amaliyatir riba, maka semua orang yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan transaksi riba, min akilin wa mukilin, baik orang yang mengambil ataupun yang memberi, yang minjem ataupun yang dipinjemi, ya, yang ngasih riba ataupun yang mengambil keuntungan riba, wa wasitun wa katibun, atau yang menjadi perantara, orang yang misalnya mempromosikan, ini pinjam di sana tuh, ya, atau orang yang menjadi juru tulisnya, ya, pegawainya, ya, notarisnya, ya, fahuwa mal'unun, maka dia terlaknat, dia dilaknat oleh siapa? Ala lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melaknat pemakan riba dan orang yang memberikannya, juru tulisnya, saksi-saksinya, dan beliau mengatakan hum sawa, semuanya sama, ya, hitungannya sama, dosa riba. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Dosa riba ini sangat berbahaya. Di dalam hadis disebutkan ar-riba 73 baban.
riba itu ada 73 pintu. 73 pintu macamnya, tingkatannya, Pak. Ya. Aisaruha, yang paling ringan dosanya, mislu an yankir rajulu ummahu, seperti seorang yang berzina dengan ibunya. Ya. Berzina dengan wanita saja, ya, wanita nggak jelas saja, itu sudah apa? Itu sudah dosa besar, termasuk 7 dosa yang membinasakan, ya kan? Ya. Apalagi, ya, ini berzina dengan ibu kandungnya sendiri, waliyadzubillah. Ya, ini menunjukkan apa? Bahayanya riba jangan dianggap sepele. Sepele cuma berapa, ya, berapa ratus ribu saja atau berapa puluh ribu saja, ya. Kadang dianggap sepele, Pak, ya. Wah, ini lebaran nih, gitu kan. Wah, sudah puasa, sudah bersih dosanya, mau ngasih pakai uang baru. Ditukar, ya. 100.000 dapatnya berapa biasanya, Pak? Ya. 90.000 misalnya, ya kan? Ya. 90 sekian, cuman selisih berapa ribu saja kok. Nah, selisih inilah ribanya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kan cuman berapa paling itu, Ustaz? Ya. Kata Nabi SAW, aisaruhuna, yang paling enteng seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya, kalau ibu-ibu berarti dengan bapak kandungnya sendiri, waliyadzubillah. Ya. Maka, ya, ngeri nggak? Jijik nggak? Ngeri, jijik. Ya, seperti itu harusnya ketika kita apa? Dapat uang, wah banyak ini, hampir riba. Harusnya apa? Takut, jijik, ngeri. Ya. Kadang nggak terasa, makanya harus belajar juga bab muamalah. Ya. Saya sarankan kalau di Surabaya dengan Ustadz Andi Fahmi, ya, beliau sangat concern, perhatian dengan masalah muamalah. Ya. Karena nggak kerasa, Pak. Ini, Pak, bayar sekian dapat kartu, ya, kartu anggota. Nanti kalau beli ini dapat diskon, Pak. Ya. Akhirnya bayar dapat kartu, ya, misalnya nanti kalau beli alat-alat tulis, Pak, ya, jadi member, ya, kartu member itu, Pak, ya. Bayar sekian, ya, nanti dapat potongan harga, Pak. Wah, enak nih, bayar cuma misalnya berapa, 20.000, ya, dapat kartu member, potongannya sampai berapa puluh persen. Ya. Ternyata riba, Pak, uang dengan uang. Ya. Nah, ini coba nanti, ya, kalau ada Ustadz, ya, Dr. Erwandi misalnya, atau di sini Ustadz Andi Fahmi, silahkan diperdalam situ, Pak. Ya. Hati-hati dengan apa? Riba, ya, khususnya yang suka jualan online biasanya. Ya kan, banyak sekarang rame, ya, khususnya ibu-ibu sampai di rumah jualan online, ya, atau belanja online, ya. Maka hati-hati karena banyak ribanya. Ya, kadang tidak terasa, ya, tidak terasa. Maka riba ini adalah sangat berbahaya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dirhamu riban ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang padahal dia tahu itu jelas-jelas riba, Pak. 1 dirham itu kan sekarang berapa, Pak, ya? Murah, ya. Kalau dinar, itu baru mahal itu, Pak, ya. Dinar itu kan 4/4 gram, jadi 4 juta sekian begitu. Ya. Kalau dirham itu ya paling berapa ribu saja, ya. Nah, kata Nabi SAW, dirham riba, 1 dirham, ya, yang dimakan oleh seseorang, dia ambil itu ribanya, ya. Misalnya beli apa, ya, beli apa pakai online begitu kan, ya, harga antara toko dengan ini berbeda, ya. Tokonya dikurangi oleh si penyedia online-nya misalnya, ya. Berarti harganya beda dong yang dibayarkan dengan ini. Berarti situ ada riba misalnya, ya. Maka barang siapa yang dia memakan riba meskipun cuma 1 dirham dan dia tahu itu riba, asyaddu min 36 zaniyah,
maka lebih besar dosanya dari 36 kali berzina. Ya. Sekali saja waliyadzubillah, apalagi 36. Ya. Maka dosanya itu berat Bapak Ibu sekalian. Ya memang sekarang ini ya kita di zaman yang sulit sekali. Ya. Ya. Makanya kata Nabi akan datang suatu zaman ya orang itu nggak bisa terbebas bahkan dari debu-debunya riba, itu nggak bisa. Ya. Misalnya tagihan apa, kalau terlambat ada riba, ada dendanya. Ya. Nah, ini berbahaya. Ya. Ini berbahaya. Ya. Sulit sekali Pak di zaman ini. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya sama Pak. Semua yang terlibat ya, termasuk itu satpamnya, debt kolektornya, ya semua ahli IT-nya, misalnya yang pinjol, ya semuanya sama Pak. Hum sawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu ala kulli muslimin an yunkira ala kulli man ya'rifuhu mimman yata'amaluna birriba au ya'maluna fil bunuk ar-ribawiyah. Maka wajib bagi kita sebagai sesama muslim untuk mengingkari, ya, untuk mengingatkan setiap orang yang kita kenal yang bermuamalah dengan riba atau bekerja di instansi-instansi riba, itu kita saling menasihati dengan cara yang baik. Ya. Dinasihati dengan cara yang baik. Jangan dinyek istilahnya. Nasihati dengan cara yang baik. Ya. Agar nasihat itu bisa diterima. Ya, karena mungkin ya namanya manusia keimanannya berbeda-beda Pak. Ya. Wa an yubayyana lahum hukmar riba wa khatarahu, dan menjelaskan kalau emang orangnya belum tahu, dijelaskan, diajari bahwasanya hukumnya riba itu begini-begini, bahayanya itu begini-begini. Wa ana ta'amula bihi, dan bermuamalah dengan riba, wal i'anatu alaihi, dan saling tolong menolong dalam mensukseskan transaksi riba, harbun lillah, berarti perang lawan Allah. Fa in lam yartadiu, kalau dia tidak takut, ya, enggak mau kembali, fayaglidu alaihim, maka kita harus ya jelaskan kepada mereka dengan tegas ya, bahayanya. Wala yata'amalu ma'hum, dan jangan sampai kita juga ikut-ikutan bermuamalah ya, ka'annahum yaqtarifuna dzanban 'adiyan aw saghiran. Ya, maka kita harus jelaskan bahwasanya ini bukan dosa yang ringan, bukan dosa yang enteng. Ya. Mungkin ada yang bertanya Pak ya, "Lah Ustaz, itu kan di ayatnya, di hadisnya itu kan memakan Ustaz. Alladzina ya'kuluna riba," kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakan riba. Ya. Tadi kata Nabi wa aklur riba, memakan riba. Ya. Loh, saya enggak makan Ustaz. Saya belikan motor, saya belikan mobil, saya belikan rumah, enggak saya makan. Ya. Saya belikan pakaian. Ya. Apa ada yang makan pakaian? Enggak ada. Ya. Berarti saya enggak termasuk dong Ustaz. Nah, ya. Bagaimana Pak kalau seperti itu Pak? Ya. Karena ayatnya kan aklur riba Pak. Ya. Hadisnya juga memakan. Betul enggak Pak? Betul, makan. Ya. Loh, saya itu enggak saya makan Ustaz. Saya belikan rumah misalnya. Ya. Gimana Bapak Ibu sekalian? Ya. Maka para ulama menjelaskan ini termasuk di antara dalil-dalil yang yakhruju makhraja al-ghalib. Ya. Yakhruju makhraja al-ghalib. Yaitu hadis-hadis yang lafaz-lafaznya itu keluar dengan lafaz-lafaz yang ghalib, umumnya, kebanyakannya. Ya. Makanya kaidahnya makhraja makhrajal ghalibi fala yu'khadhu minul hukm. Sesuatu yang keluar ya melalui keumuman kebanyakan, maka tidak bisa diambil hukum, tidak bisa dijadikan sebagai pengkhususan. Ya. Maksudnya apa? Di sini kan makan Pak ya.
Ya. Nah, umumnya riba, kebanyakan riba di zaman dahulu itu adalah pada makanan. At-tamru bit-tamri, kurma dengan kurma, ya. Kemudian syair bisyair, ya. Gandum, ya kan? Bur bil bur, ya. Kemudian kismis dan yang semisalnya. Ya. Jadi memang kebanyakannya itu saat itu riba itu dalam bentuk apa, Pak? Makanan. Ya. Makanya lafadznya itu pakai apa? Memakan harta riba. Karena keumumannya kebanyakannya adalah makanan. Ya. Bukan berarti kalau nggak dimakan berarti nggak kena, ya sama saja, Pak. Ya. Karena memakan ini tidak bisa dikhususkan. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang lain, ternyata ada adzahabu bidab, emas dengan emas. Apa orang makan emas? Nggak ada yang makan emas, ya. Kecuali kecuali kalau ada, gitu ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak khusus hanya untuk memakan saja, tapi juga yang dipakai untuk beli pakaian, dipakai untuk beli kendaraan, dipakai beli rumah. Kalau itu dari harta riba maka hukumnya adalah sama, ya. Jadi itu. Kemudian di sini penulis melanjutkan, war-riba muharramun, riba itu hukumnya haram. Sawaun kanat nisbatal fawaid aliyah au munkhafidah. Baik tingkat bunganya tinggi atau tingkat bunganya rendah. Ya. Baik tingkat bunganya 10, 15, 20 ataupun 0,5, 0,00 sekian misalnya, maka tetap saja, ya, riba adalah riba. Au kanal mablagu kabiran au sagiran, baik jumlah uangnya itu besar, ya, puluhan juta, puluhan ratusan juta, ataupun cuma 1.000, 2.000 tadi, ya tukar uang tadi, Pak, ya, tukar, ya 10.000, ya ditukar 9.000, nah ini sama, Pak, ya. Wasawaun kanat sa'amul berriba ma kafirin au muslim, baik muamalah ribanya itu dengan orang kafir atau orang muslim, sama saja nggak boleh. Loh, saya kan sama orang kafir, jadi nggak apa-apa dia nanti, nggak, sama saja nggak boleh. Ya. Au kanal muta'amil ma'ahu faqiran au ghaniyan, baik orang yang bermuamalah itu orang fakir atau orang kaya, sama saja. Oh, dia kan orang kaya, yang kena riba segini nggak akan terzolimi dia, ngomongnya masih banyak, nggak, tetap nggak boleh. Ya. Syirkatan au farda, baik sifatnya perusahaan, ya, pinjaman perusahaan, yang minjam perusahaan, saya enggak perusahaan yang minjam kok, ya, yang ngutang ini perusahaan, bunganya perusahaan juga yang bayar, sama saja, ya. Fakulu hadza muharramun, semuanya adalah haram, ya. Wa masiruhu ila khasaratin, dan akhirnya adalah akan menuju kepada kebangkrutan, kerugian. In lam yakun fid dunya, kalau tidak di dunia bangkrut, di dunia rugi, fa fil akhirah, maka pasti di akhirat akan rugi karena dosa-dosanya yang banyak. Wa kam min murabina, betapa banyak orang yang bertransaksi riba, ya. Jama'ul malayina minar riba, mengumpulkan keuntungan bermiliar-miliar dari ribanya. Wa tahammalu athamaha, tapi dia harus menanggung dosanya. Wa tarakuha liwaratin, hartanya dikumpulkan, ditinggalkan akhirnya, Pak. Ya. Pernah ada yang, ya, istilahnya lintah darat begitu, Pak, ya, meminjam-minjamkan, ya, pinjamkan 100.000, nanti harus balik 150, bayangkan, Pak, ya. Hidupnya enak, ya, namun ditutup kenapa? Ya, Allah beri cobaan dia penyakit kanker, ya, sampai badannya kurus kering, Pak, ya, hitam semua, ya. Maka ini, ya, hendaknya kita jadikan sebagai apa? Sebagai, ya, banyaklah kita lihat, saksikan, ya, mereka yang riba, ya, maka, ya, akan mendapati banyak akibat dari ribanya tersebut.
Wa tarakuha liwarathatim, uang yang sudah dia kumpulkan ya akhirnya dia tinggalkan untuk pewaris-pewarisnya, yastamti'una biha, ya dihambur-hamburkan oleh ahli warisnya. Faba'u dinahum waliyadu billah bidunya, maka dia menukar akhiratnya dengan dunianya. Ya, dunia cuma sebentar, nggak dibawa Pak ke akhirat. Ya. Harta yang dikumpul-kumpulan itu apa? Ya, ditinggal semua Pak. Makanya hidup dunia ini seperti permainan saja Pak. Ya, innamal hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia ini seperti apa Pak? Permainan saja. Ya, seperti main monopoli. Ya, kalau yang pernah main monopoli dulu Pak, ya, dulu masih belum ngerti kan Pak ya, main monopoli. Main monopoli terus wah beli ini ya. Beli tanah, terus bangun rumah, ya kan? Hotel, beli ini, beli itu, sampai penjara dibeli juga Pak. Dapat banyak, ya. Ya. Kemudian apa Pak? Ya, uangnya numpuk, terus selesai. Selesai apa? Sudah diberesin Pak, beresin. Ya. Mas, mana tadi rumahnya, ya, hotelnya, tanahnya? Wah, itu kan cuma permainan. Gitu. Wah, sudah diberesin, udah permainan toh. Seperti itulah dunia ini Pak. Bapak bangkit dari kubur, mana dulu yang dikumpulkan? Ya, dunia ini cuma permainan. Ya, mana rumahnya? Mana dulu semua itu? Ya, semuanya ini cuma permainan Pak. Itulah hakikat dunia Pak. Innamal hayatud dunya la'ibun, permainan. Ya, walahun. Ya, hal-hal yang melalaikan. Ya, maka berhati-hati. Ya. Kemudian wahadihi adzamul khasarat, ya, dan inilah kerugian yang paling besar ketika seseorang merugi di akhiratnya. Afanallahu wa iyyakum, semoga Allah melindungi kita sekalian dari hal tersebut. Allahumma amin. Ya. Selanjutnya yang kelima Pak. Yang kelima, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Surat An-Nisa surat keempat ayat ke-10. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu memasukkan ke dalam perut-perut mereka api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ya. Ini ancaman dari siapa Pak? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ada anak yatim, orang tuanya meninggalkan warisan untuk anak yatim tersebut Pak. Karena masih kecil, belum ngerti Pak. Maka hartanya ini kan dikelola oleh yang menjadi walinya. Nah, kalau dia sampai memakan haknya anak yatim ini ancamannya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, ya, kalau dengan hak boleh Pak. Diambil hartanya misalnya untuk keperluan anak tersebut, untuk pendidikannya boleh, ya. Atau terkadang dia karena mengasuh, ada anaknya sendiri, ada anak yatim itu, ya. Ketika dibelikan, ya, akhirnya untuk bareng-bareng misalnya, nggak apa-apa. Ya. Namun apabila memakannya secara zalim, ya, maka sama saja dengan dia memasukkan ke dalam perutnya api. Ya. Memasukkan ke dalam perutnya api kan panas Pak. Ya. Bapak-bapak misalnya makan pisang goreng saja Pak yang masih panas Pak. Waduh itu, ya, nggak kuat Pak. Ya. Makan pisang goreng yang panas itu Pak, ya, pas langsung dikeluarkan Pak, nggak kuat. Atau minum teh yang panas sekali Pak, ya. Begitu menyentuh bibir langsung, ya, lah ini sama dengan memasukkannya ke dalam perut Pak. Ibaratnya bapak-bapak memasukkan setrika yang panas ke perut, jos begitu Pak. Waliyadzubillah. Ya. Dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ya. Wa aklu malil yatim minadz-dzunubil 'azimah, memakan harta anak yatim termasuk dosa-dosa yang besar.
Wa huwa minal mubiqatis sabah, juga termasuk 7 dosa yang membinasakan tadi, Pak. Ya, masuk tadi, Pak. Wa minadzunubil lati tasahala bihanas, termasuk dosa yang dianggap sepele oleh sebagian manusia. Hatta asbaha ba'dun nas ya'tabiru taklifahu bil qiyam ala malil yatim faidatan wa manfaah kabirah lahu yafrabiya. Sampai ada sebagian manusia itu dia menganggap kalau mendapat amanah mengambil harta anak yatim itu, ya, mengurus anak yatim, wah ini kesempatan, ini faedah. Ya, ini manfaat besar, dia gembira. Jadi dia sengaja cari anak-anak yatim, Pak, kadang, ya. Dia minta-minta apa? Minta-minta donasi. Ya. Panti anak yatim. Padahal ya untuk dirinya sendiri. Dan ini ada, Pak, kejadian. Makanya hati-hati. Ya. Nyebarin kemana-mana anak yatim begini-begini. Ternyata untuk bangun rumah, beli kendaraan dan lain sebagainya, Pak. Subhanallah. Ya, ini hati-hati, bahaya. Ya. Dan ini terjadi. Ya. Tsumma yatasahalu fi amwali haula'il yatam wa yaquluha aw ba'daha. Dan banyak di antara manusia, ya, bermudah-mudah dalam, ya, mengurus harta anak yatim ini, akhirnya dia memakannya baik seluruhnya atau sebagiannya. Ya. Ini bagi apa? Anak-anak yatim yang, ya, memang kaya raya ditinggalkan warisan, ya. Maka apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang wali ketika dia diberikan amanah, ya, ada anak yatim, harta orang tuanya banyak, ya, maka dia harus menjaga harta tersebut. Ya. Boleh dia keluarkan, ya, untuk kepentingan anak yatim tersebut sampai anak yatim itu sudah balik. Ya. Kalau sudah balik maka tidak disebut anak yatim lagi. Ya. Ini sudah jenggotan, sudah, Ustaz saya yatim, Ustaz. Oh, Bapak ini bukan yatim, sudah gerang seperti ini kok masih yatim, gitu ya. Jadi kalau, ya, anak yatim itu adalah yang belum balik, ya, itu disebut yatim. Sama dengan mu'alaf. Mu'alaf itu kan orang yang ditaklif, yang mau masuk Islam atau baru masuk Islam, ya. Ya, masih awal-awal, masih imannya masih goyah, perlu ditaklif. Ya, maka namanya mu'alaf, orang yang dikuatkan hatinya. Ustaz, saya sudah 10 tahun ini saya mu'alaf, Ustaz, sudah 10 tahun masuk Islam. Wah, 10 tahun sudah harusnya sudah kuat, Pak, bukan mu'alaf lagi, begitu. Ya, jadi ada pergeseran makna, ya, istilah begitu. Jadi mu'alaf itu bukan secara umum orang masuk Islam berarti mu'alaf, enggak. Mu'alaf itu yang baru masih, ya, atau sedang mau masuk Islam, sedang ditaklif, ya, sedang dilunakkan hatinya biar tertarik masuk Islam atau biar tetap kokoh dalam Islam. Ya. Jadi itu, ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum." Dan ujilah anak-anak yatim itu, diuji, dikasih harta sedikit, ya, dilihat apakah dia sudah bisa membelanjakan hartanya dengan baik atau belum, ya. Sebagian disimpan, sebagian dipakai untuk apa, misalnya dikasih, ya, oh dia bisa menjaga hartanya ini, ya, dia beli yang cukup saja untuk keperluan sekolahnya, sisanya disimpan, ya, setiap bulan ditabung, oh berarti ini sudah siap ini, ya. Wabtalul yatama, ujilah anak-anak yatim itu hatta idza balagun nikah, ketika sudah mencapai usia balik, ya, sudah sampai usia balik, fa in anastum minhum rusyda, kalau kamu mendapati anak ini sudah bisa mengolah hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan hartanya, jangan ditunda-tunda. Ya. Ini yang harusnya dilakukan oleh orang yang mengurus anak yatim, ya. Jadi nggak boleh memakan hartanya. Dan mungkin satu lagi yang terakhir ini, ya, dosa yang keberapa? Yang ke-6, ya, yaitu adalah at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang, lari dari medan perang. Ai atna al-ma'rakati wa jihadil kufar, yaitu ketika di tengah-tengah peperangan, ketika berperang dengan orang kufar terus lari, ini dosa besar, Pak, ya, nggak boleh, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-16. Surat Al-Anfal ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memalingkan punggungnya pada hari itu, artinya dia lari kabur ya, ketika peperangan kabur, illa mutaharrifan, kecuali orang yang dia strategi berperangan, Pak ya, illa mutaharrifan liqitalin, jadi tipu daya dalam peperangan, kayak lari padahal nanti mau menyerang begitu, Pak. Nah, ini boleh ya. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau dalam rangka untuk berkumpul dengan pasukan lainnya ya, mundur untuk menyusun barisan lagi ya, nah itu boleh ya. Tapi kalau lari karena takut nggak boleh ya. Faqad ba'a bighadabin minallah, maka dia telah kembali membawa murka Allah. Nah, ini makanya termasuk dosa besar, Pak. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali ya. Maka tidak boleh ya, kalau peperangan harus ya tetap ya, tidak boleh lari ya. Ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar yang ke-6 ya. Atau nanggung satu lagi, Pak ya. Yang ke-7, biar 7 dosa besar semuanya selesai ini ya. Yang ke-7 adalah qadzful muhsanat, menuduh wanita baik-baik berzina ya, termasuk menggosipkan. Nah, ini bahaya juga, Pak ya. Oh, ini si fulan, artis fulan ini ya sama artis fulanah, itu kan sering, Pak ya, selingkuh ya, dalam arti zina. Ini punya anak, oh anaknya ini sebenarnya anaknya ini misalnya ya, artinya ini sama ini berzina, itu berarti sudah qadzaf ya. Nah, ini kan sering, Pak ya, khususnya ibu-ibu yang suka nonton acara-acara gosip ya. Acara-acara apa? Gosip ya, gosip selebriti ya, hati-hati. Ini hati-hati ya. Kalau sekarang bukan acara gosip ya, lewat Instagram begitu kan ya, lewat ya media-media sosial ya. Oh, ternyata si fulan sama fulanah. Nah, ini hati-hati ya. Karena ketika sudah dengar, sudah membaca, biasanya pengen ya gatel untuk apa? Membicarakannya dengan ya betul, saya juga tahu itu. Oh, padahal tahu cuma dari apa? Tahu dari medsos saja ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-23. Surat An-Nur ayat 23 ya. Ini mengancam orang-orang yang suka gosip ya, tapi menyentuh masalah zina ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang terjaga, wanita baik-baik, wanita mukminat, mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar ya. Hanya hati-hati, lebih baik jangan baca gosip-gosip artis ya. Bahaya ya. Karena nanti terkena apa ini? Lu'inu, dilaknat di dunia dan akhirat. Kayaknya sepele, Pak ya kan? Artis fulan sama fulanah itu loh ya, apa ke hotel ya, terus ya itu gini ya. Yang menunjukkan apa? Selingkuh, artinya zina ya. Ah, ini harus ya, jangan sampai terucap. Kalau enggak apa? Lu'inu fid dunya wal, dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar nanti di akhirat, waliyadzubillah ya. Artinya apa? Kalau orang yang menuduh orang fulan berzina dengan fulanah, maka harus bisa mendatangkan
4 orang saksi. Ya. 4 orang saksi ini yang melihat ayanan langsung dengan matanya. Ya. Bukan lihat dari video, bukan lihat enggak, melihat dengan matanya kejadian di depan matanya, Pak. Ya. Melihat seperti timba masuk ke dalam sumur. Ya. Berarti kan jelas-jelas begitu kan ya. Tidak ada samar sama sekali. Maka dalam Islam itu belum pernah ada ya yang ditetapkan oleh 4 orang saksi, itu belum pernah ada. Karena kalau sudah kejadian berarti kan sudah parah, berarti itu sudah terang-terangan kan berarti. Ya. Dan yang lihat pun sudah terang-terangan juga gitu ya. Ya, niatnya melihatnya begitu. Makanya belum pernah ada dalam Islam. Di zaman sahabat nggak ada. Ya. Yang 4 saksi pernah di zamannya Umar. Ya. Makanya ada sahabat Abu siapa namanya, Pak? Abu Bakrah. Ya. Sahabat Abu Bakrah. Ini termasuk ya. Ada seorang sahabat ya dituduh berzina, maka dipanggillah ya. 4 orang datang ya. Yang ketiga bersaksi, Pak. Yang ketiga ini bersaksi, iya saya melihat. Yang keempat ini ragu-ragu. Wah, saya ragu-ragu, posisi saya juga nggak terlalu yakin begitu kan. Akhirnya yang 3 ini, Pak, dihukum, Pak. Ya. Fajliduhum tsamanina jaldah, kata Allah. Pukul 80 kali. Maka Umar pun bertanya, alhamdulillah ya. Yang masih menyelamatkan dari aib. Ya. Karena masih belum ada, Pak. Ya. 4 orang saksi melihat enggak? Ya. Apalagi cuma gosip-gosip ya. Wah, ini ya. Kalau zaman Umar dulu dipukul berapa? 80 kali. Ini ketetapan dalam Al-Qur'an, Pak. Makanya termasuk dosa besar karena ada hukuman di dunia. Ya. Orang-orang yang menuduh zina tapi nggak bisa mendatangkan 4 saksi, fajliduhum tsamanina jaldah, kata Allah. Pukul mereka 80 kali pukulan. Ya. Makanya ibu yang suka gosip itu, ya itu dipukul, pok 80 kali. Ya. Dosanya besar. Ya. Dilaknat lagi. Ya. Ada besar di akhirat. Makanya lebih baik jangan nonton gosip-gosip, Bapak sekalian ya. Dan yang pernah gosip dulu, Pak, istighfar. Ya, dosanya banyak dulu, Pak. Ya. Wal qadfu, yang dimaksud dengan qadhaf adalah an yaqula syakhsun an imra'atin aw fatatin muhsanah afifa innaha zanat. Yaitu seorang mengatakan bahwasanya seorang gadis ya yang dia terjaga mulia, gadis baik-baik, dituduh zina ya atau yang semisalnya. Wa qadful muhsanat min adami dzunub, menuduh wanita baik-baik berzina ini adalah dosa yang paling besar ya, termasuk dosa-dosa yang paling besar. Wa wa'ih dan mubiqatus sab'a, dia termasuk 7 dosa yang membinasakan. Artinya kemungkinan besar, Pak, harus kecelap dulu ke dalam neraka, Pak. Waliyadzubillah. Itu makanya membinasakan. Artinya ada adabnya pokoknya, hati-hatilah sudah. Ya, dia itu binasa sudah. Ya. Memang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Pelaku dosa besar belum tobat, meninggal, ya, itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki langsung diampuni bisa. Tapi kalau menghendaki juga bisa nyemplung dulu ke neraka. Ya. Nah, dosa-dosa besar ini sangat berkemungkinan besar harus celup dulu ke neraka. Itu. Ya. Ibaratnya masuk penggorengan nyos sebentar begitu, Pak. Ditus begitu itu sudah ngeri, Pak. Ya. Hanya pernah ada seorang penduduk dunia didatangkan orang yang paling gembira di dunia, orang paling senang, nggak pernah susah di dunia, Pak. Ya, yuk tabi as'adi rajulin kana fid dunya, didatangkan di hari kiamat orang yang paling bahagia di dunia. Fagum yasagum satan finar, dicelup, ditus, Pak, di neraka. Tus begitu ya, Pak, diangkat lagi. Enggak di plus kotok-kotok itu enggak, cus langsung diangkat lagi, Pak. Ya. Diangkat terus ditanya, ya. Apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupmu? Enggak pernah sama sekali. Ya, ngeri sudah. Ya, gara-gara satu celupan, Pak, nikmat di dunia yang berpuluh-puluh tahun lupa semua, Pak. Ya.
maka ya itulah mengerikannya neraka, ya jangan sampai satu celupan pun jangan, Pak. Makanya taubat, minta ampun, perbanyak kebaikan, ya. Falyahdharil ladzina yutlikuna alsinatahum fi aradil muslimin, maka hendaknya berhati-hati orang yang lisannya ini suka menjelek-jelekan kehormatan, ya, para wanita-wanita muslimah, ya. Makanya hati-hati, Pak. Meskipun ya ataupun bahkan yang ya dia sudah buruk sudah, ya, jangan sampai kamu wah itu adalah ya pezina dan sebagainya, hati-hati, ya. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahil 'azim. Mereka menyangka itu adalah sepele, padahal di sisi Allah itu adalah sangat besar. Wa yadkhulu fi dzalika qadhfur rajul bidzalika, ya, termasuk menuduh laki-laki berzina, sama saja, ya. Jadi ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini menjelang siang dari 7 dosa yang membinasakan. Apa saja 7 dosa yang membinasakan, Pak? Ya. Nomor 1 apa? Asyirku billah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh nyawa yang ya diharapkan oleh Allah kecuali dengan hak. Yang keempat, memakan harta riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh zina orang tanpa bukti, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Wallahu ta'ala alam. Silakan jika memang ada pertanyaan dari bapak-bapak maupun ibu-ibu. Silakan. Ya, semua yang mengatakan dia berzina, ya. Termasuk yang jadi saksi. Karena yang jadi saksi kan menuduh berarti kan, saya lihat dia itu, ya. Jadi saksi itu termasuk semuanya yang terkena 80 kali pukulan. Wallahu ta'ala. Silakan. Yang lagi viral sudah sihir PS sulap, Ustaz. Kalau sulap itu ada larangannya, apa hukum mereka yang melihat sulap, Ustaz? Sulap, ya. Para ulama kita menjelaskan, ya, kalau sulap itu dengan bantuan jin jelas itu kesyirikan, ya. Sulap dengan bantuan jin, ya, sehingga bisa apa ya, bisa terbang, bisa misalnya tubuhnya dipotong tapi nggak meninggal begitu, ya, karena itu tipuan jin semua, sihir, ya. Maka sulap yang seperti ini adalah haram jelas, ya, dan menontonnya pun tidak boleh, ya. Wah, dulu saya suka nonton ini siapa gitu, ya, penyihir ini, pesulap itu, Ustaz, ya harus kita istighfar minta ampun, ya. Kemudian kalau sulap itu sifatnya adalah permainan, ya, tipuan, ya, maka kata para ini mengandung penipuan, al-kadzib, kedustaan, ya. Maka ini juga harus dihindari. Nah, karena kita kadang tidak bisa membedakan apakah ini bantuan jin atau hanya permainan, kita nggak bisa membedakan, maka lebih baik dijauhi semuanya, gitu. Karena jangan-jangan yang disangka permainan ternyata pakai jin juga, begitu kan, ya. Maka karena dan itu biasanya tuntutan, ya, artinya kalau pakai tipuan biasa, permainan biasa, nanti biasa-biasa saja itu tipuan, ya. Lama-lama dia pengen sesuatu yang besar, biar terkenal kan harus sulapnya semakin semakin besar begitu, ya. Bisa selamat dari apa begitu, ya, bisa api nggak terbakar harus lebih wah begitu. Akhirnya dia pun lama-lama harus, ya, biasanya yang awalnya cuma permainan lama-lama jadi serius dengan bantuan jin begitu, ya. Maka sebaiknya ini semua dihindari, ya. Dan ya kalaupun kita pernah melakukannya, ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertobat. Wallahu ta'ala. Ada lagi pertanyaan dari Bapak sekalian? Dari Ibu nggak ada, ya? Cukup? Ya, itu sudah jelas, ya. Semuanya sudah, ya, sudah pengalaman, insyaallah semua sudah, ya. Oh, ada, silakan. Masih ditulis, monggo silakan. Ya. Bismillah.
Afwan Ustaz, izin bertanya, uang yang kita simpan di bank ada bunganya, misalnya gaji, bunganya bagaimana? Kemudian rumah kredit bagaimana, dijual? Ya. Yang pertama, uang yang kita disimpan di bank dan ada bunganya, ya, memang yang ideal adalah kita menabung tanpa ada bunga, tanpa ada bagi hasil ataupun apapun. Ya. Kalau kita bisa melakukannya, maka itu adalah yang paling selamat. Jadi kita nabung, ya, nggak apa-apa dipotong kan, memang karena ya untuk administrasi ya sini silahkan dipotong, nggak apa-apa. Yang penting jangan ada tambahan, gitu. Ya, nah ini kalau bisa, ya maka itulah yang paling selamat. Kalaupun memang tidak bisa, ya karena memang ya zaman sekarang ini sulit tuh, ya. Juga untuk faktor keamanan dan lain sebagainya. Kita misalnya naruh ya uang 1 miliar di rumah, Pak. Wah, nggak bisa tidur, Pak. Ya. Takut apa, Pak? Ada rampok, maling dan lain sebagainya. Ya. Maka ya daripada keluarga kita terancam, ya, atau kita terancam, maka ya, di antara para ulama ada yang memberikan rukhsah boleh, ya. Maka seperti ini, ya, bunganya jangan diambil, ya, jangan sampai termakan, gitu. Ya, jangan sampai apa istilahnya, terambil, gitu, ATM, ya, tertarik, begitu Pak, ya. Ya, jangan sampai. Ya. Kalau misalnya sekarang di antara para ulama ada yang memberikan rukhsah boleh, ya, uang riba itu disalurkan untuk hal-hal yang bukan ta'abud istilahnya, ya, sesuatu yang dihinakan, misalnya bangun selokan, bangun ya jamban dan sebagainya boleh, ya. Bahkan di antara para ulama ada yang memberikan rukhsah boleh untuk orang-orang miskin, ya, untuk orang miskin, karena itu hak mereka, ya. Maka wallahu ta'ala alam, ya, sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, maka tidak mengapa. Terkadang di beberapa tempat juga ada yang istilahnya posko riba, begitu, ya. Mereka menerima harta riba untuk diarahkan ke tempat-tempat yang memang diperbolehkan, maka tidak mengapa, wallahu ta'ala alam. Ya, jadi jangan sampai terbelanjakan oleh kita. Ya, boleh diambil, diserahkan langsung ke posko-posko riba itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Selanjutnya rumah kredit bagaimana dijual? Ya. Kalau memang dulu ya kita tidak tahu, ya, kemudian sudah menjadi rumah kita, ya sudah, ya. Kita bertobat kepada Allah, minta ampun, perbanyak sedekah, ya. Kalau misalnya dalam kondisi masih cicilan, ya, kalau kita bisa berhenti dan mencari rumah yang lebih aman, maka itu adalah yang lebih selamat. Insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya, nanti kalau sudah mampu, insya Allah bisa beli rumah sendiri. Insya Allah langsung, ya, cash, begitu. Atau mencari pinjaman yang kalau memang ada, ya, pinjaman yang non riba, yang tidak ada ribanya, ya, yang akadnya memang tidak ada ribanya. Artinya boleh dicicil tapi tidak ada ribanya, maka itu juga menjadi alternatif. Wallahu ta'ala alam. Jika kredit syariah tapi harga tetap naik, misalnya harga 20 juta jadi 25 juta, apakah ini tetap riba? Transaksi penjual dan pembeli saja tanpa bank pihak ketiga, ya. Boleh, misalnya kalau harga cash dia sekian, kalau harga kredit dia sekian, ya. Maka saat itu boleh, ya, tidak ada masalah, ya. Artinya yang penting adalah ketika akad ya satu harga situ aja yang disepakati, ya. Misalnya kalau cash misalnya tadi berapa? 20 juta misalnya. Kalau kredit menjadi 25 juta. Memang khilaf di antara para ulama tentang kredit ini. Ada di antara para ulama yang mengharamkan, nggak boleh, ya. Karena seperti ini berarti kan ada pertambahan waktu. Ya, misalnya kalau cash kan langsung, kalau kredit kan menjadi setahun misalnya. Nah, nambah setahun ini ada selisih 5 juta, nah, itu kan kayak riba. Gitu. Riba kan nambah waktu, nambah uangnya, begitu. Makanya ada di antara para ulama yang
mengharamkan kredit juga. Ya, namun yang lebih rajih bahwasanya kredit itu boleh selama tidak ada riba, ya, tidak ada sanksi atau tambahan ketika kreditnya itu terlambat, gitu. Ya, jadi boleh saja seperti ini. Misalnya kalau kredit ya harganya lebih mahal, maka itu tidak mengapa. Sekali lagi selama tidak ada riba atau sanksinya ketika dendanya ketika terlambat, ya. Dan karena kredit ini sifatnya justru malah ihsan, membantu kan, ya. Orang memang dia uangnya ya nggak bisa langsung, ya, bisanya dicicil, ya. Maka ini justru adalah bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya. Meskipun ada pertambahan jumlah tadi, namun itu lebih ringan bagi orang yang pencicil. Jadi ini, ya, insya Allah pertemuan kita pada siang hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari segala dosa besar dan mengampuni dosa-dosa besar yang mungkin pernah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api nerakanya. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.